Arianers, welcome to the new Answer Podcast by Arya Noble. Wow, happy banget nih hari ini aku Nisha selaku host tentunya bisa dapat menyapa Arianers semuanya dalam episode perdana The New Answer Podcast by Arya Noble. Dan tentunya pada episode perdana kita pada kali ini kita akan membahas tema yang tentunya sangat menarik banget nih Arianers untuk dibahas. Nah, temanya tuh apa sih? Jadi temanya ini adalah senyaman apa sih bekerja di Arya Noble khususnya di RH Skincare. Dan pastinya di sini aku tidak sendirian dong ya pastinya Arianers, karena di sini aku sudah kedatangan nih salah satu Arianers. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Kabarnya baik dong. Luar biasa baik ya Kak ya. Luar biasa baik. Luar biasa baik. Nah karena tadi aku sudah memperkenalkan diri, boleh dong Kakak juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Nama saya Albert, biasa dipanggil ya. Ada yang manggil AS, ada yang manggil Albert. Sekarang sebagai head of brand untuk 2 brand ya. Okay. Ada His RH buat brand yang khusus cowoknya, sama ada RH Sensitive, itu tuh brand untuk yang kulit sensitifnya. Kulit sensitif dan juga ada brand yang untuk yang khusus cowoknya. Betul. Kayak. Nah kita ingin tahu juga nih Kak, penasaran Kakak tuh kerjanya ngapain aja sih Kak? Apalagi memegang 2 brand ini kayaknya agak cukup sulit ya Kak ya, memegang 2 brand sekaligus. Boleh Kak diceritakan sedikit aja. Sebenarnya kan diriku kan pegangnya brand ya. Jadi sebenarnya kita handle 360 marketing. Ya kita bikin iklan, abis itu kita bikin strategi-strategi untuk yang pastinya gimana cara jual produknya RH Skincare ini ya keluaran. Kalau dailynya sih biasanya pasti pertama paling penting ya kita pasti koordinasi dan ngasih direction ke tim ya untuk kita mau bikin strategi A, strategi B, kita mau bikin eksekusi. Terus ya biasanya sih kita kemudian bikin brief ya untuk kita share mengenai ide kita dan apa yang harus dilakukan biar kita bisa eksekusi dengan baik dan rapi. Oke, berarti itu sudah kayaknya job desk-nya cukup banyak ya Kak ya. Betul. Pusing aja tuh, pusing banget nih Kak. Kebetulan pusing aja sih, jangan pusing banget. Ya. Jangan pusing banget. Nah Kak, untuk Kakak kan megang 2 brand yang mungkin agak perbedaannya cukup jauh ya Kak ya. His RH untuk yang cowok dan juga RH Sensitive untuk yang kulit sensitif. Sebenarnya ada perbedaan gak sih Kak saat Kakak memegang 2 brand itu? Beda banget ya. Kita tahu lah, satu untuk cowok ya brandingannya harus laki gitu ya. Cowok, satu lagi kulit sensitif itu. Betul. Satu dia lebih ke agak semi medical, tapi juga marketnya lebih ke cewek. Jadi cara kita marketinginnya atau cara kita bikin strateginya pun berbeda gitu ya. Sebenarnya sih yang paling kentara lebih bagaimana eksekusi dari visualnya, eksekusi dari cara berkomunikasinya, gimana kita bisa contoh His RH kita tetap bisa membuat bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh pria gitu ya. Contoh nih, kita ngomong salah satu bahan kandungan aktif niacinamide, belum tentu si cowok tuh ngerti. Iya betul. Tapi beda kalau sama yang cewek. Itu kayak udah kudu wajib karena itu yang dibeli sama si cewek-ceweknya. Oke, bener banget. Nah Kak, kalau tadi ngebahas terkait job desk ini kayaknya agak cukup banyak ya Kak ya. Berarti kan mau gak mau kita harus membuat nyaman lingkungan kantor gitu gak sih? Karena tuh emang kita tuh kebanyakan hidupnya tuh bekerja di kantor ya nggak sih Kak, apalagi dengan job desk yang kantor ya. Rumah ya bener banget, kantor itu adalah rumah kedua. Nah tapi untuk sebelum kita membahas ke tema selanjutnya, kita mau main games dulu nih Kak. Boleh. Karena kan biasanya kalau games itu adanya di tengah-tengah atau di akhir. Nah kita untuk pemanasan biar langsung panas ya Kak, kita mau main games dulu. Nih sudah ada di tangan aku fishbowl, boleh Kak langsung aja dipilih. Iya betul, dipilih satu. Oke. Favorit spot yang ada di Arya Noble dan alasannya. Oke, jadi apa nih Kak? Favorit spot yang ada di office dan apa sih Kak alasannya? Sebenarnya kalau di office aku paling senang kerja di lantai 37. Namanya ada satu area gitu ya, namanya breakout room. Posisi itu deket-deket pantry tapi dia tuh kayak agak tertutup gitu ya sebenarnya ya. Oke. Nah, kenapa suka di sana? Pertama dia sunyi. Jadi kita tuh bisa lebih produktif untuk bikin ide-ide. Kadang kan kalau kita kerja di terlalu keramaian atau apa, akhirnya banyak distraction atau apa. Di sana tuh lebih sunyi. Terus yang kedua, tempatnya tuh agak semi-semi kayak coffee shop gitu. Jadi kalau kantor kan di otak
kita gitu biasanya kantoran cubicle, kotak-kotak atau apa. Iya, benar. Nah kebetulan di sana tuh agak beda, lebih eye pleasing, tempat duduknya nyaman. Terus ya jadinya kita bisa lebih produktif sih. Oke. Gitu. Jadi karena sunyi juga ya Kak ya, terus Betul. juga tempatnya begitu nyaman, jadi Kakak begitu nyaman juga untuk bekerja di situ dan menjadi spot favorit di office. Betul ya sekali. Kak ya. Nah, yang kan tadi sudah dibilang ya Arianers bahwa 25% nih menurut penelitian, 25% hidup kita setelah kita masuk bekerja hingga nanti kita pensiun itu kita akan dihabiskan waktunya di tempat kerja kita atau di kantor. Jadi penting banget ya Arianers untuk menciptakan lingkungan kerja tuh yang begitu nyaman, betul gak sih Kak? Betul. Nah, menurut Kakak sendiri penting gak sih Kak membuat lingkungan yang begitu nyaman gitu, lingkungan di kantor terutama? Penting dong. Kan pertama kita tahu tadi ada quote ya, kantor tuh rumah kedua gitu ya. Betul. Gimana kita mau ngomong rumah kedua kalau itu tuh nggak asik dan nggak nyaman ya. Oke. Jadi menurutku sih penting banget untuk bisa ngebikin lingkungannya ya. Jadi kadang lingkungan itu juga harus dibikin, bukan hanya menerima gitu aja gitu. Betul. Jadi lingkungan tuh tidak semata-mata kita menerima aja tapi juga dibikin ya Kak ya. Betul sekali. Membahas terkait lingkungan, kita juga mau tahu dong Kak, momen seru apa sih nih yang pernah Kakak bikin yang sangat-sangat tidak terlupakan oleh tim Kakak tentunya, boleh dong Kak diceritakan? Boleh dong. Sebenarnya sih kalau momen paling memorable ya, itu tuh biasa pas kita menjelang akhir-akhir tahun. Wah, kayak ini dong kayak bentar lagi Kayak nih bentar ya, lagi nih menjelang akhir kebetulan. tahun. Kayak kita bikin planning annual planning tahun depan gitu ya. Itu Oke. kan pasti serius banget ya dan sangat komprehensif lah bikin. Biasanya kan kadang jadi suka lembur dan apa gitu ya, karena memang kita ngejar target gitu untuk selesai satu pekerjaan gitu ya. Betul. Nah, momen-momennya tuh ya kadang kita butuh kerja sambil bercanda. Tapi kita sama-sama tahu nih satu tim, kita sama-sama lagi capek. Tapi karena saling support each other, habis itu bikin suasana yang kondusif. Jadi tuh kita kerja, selesai, produktif, capek sih. Tapi at the end of the day, karena kita kerjanya seru, orangnya masing-masing, ada tahu kapan santai, tahu kapan serius. Jadi itu bikin kita jadinya tetap nyaman dan asik gitu kerja di sana. Oke, yang penting tahu timingnya ya Kak ya. Betul. Nah kalau tadi di spill terkait ya karena udah mau akhir tahun jadi ada lembur-lembur dikit, boleh dikasih tahu nggak sih Kak lemburnya tuh sampai jam berapa sih kalau boleh tahu? Ya semalam-malamnya aku di Area Nobel paling malam sih jam 1, tapi semoga nggak keulang lagi ya. Paling malam jam 1, wow. Paling malam, semoga nggak lebih, semoga nggak keulang lagi. Semoga nggak keulang lagi ya Kak ya. Dan Betul. semoga nanti lancar karena karena kita sudah mau di akhir tahun ya Kak ya. Betul. Jadi bener-bener yang wah itu pasti bakalan mumet banget. Nah biasanya tuh kalau misalnya lagi lembur itu apa sih Kak yang dilakuin bareng-bareng selain mungkin bercanda, selain apa gitu, apalagi sih mungkin yang menarik gitu di tim Kakak? Kalau selain lembur sih pasti ya kerjanya pasti makan, bercanda dan lain-lain ya. Cuman sebenarnya mungkin dibanding ngomong pas lembur kan agak susah ya kalau ada aktivitas-aktivitas tertentu. Biasanya nih, misalkan kita habis brand plan nih justru. Oke. Biasanya justru kita bisa aja main bareng sesimpel after office gitu ya. Kita main board game bareng atau apa. Jadi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian lah istilahnya lah. Oke, jadi hangout bareng ya kayak Betul. ditambah. Jadi nggak cuman hanya seputaran di kantor aja, tapi juga Kakak mengidekan ayo kita ciao Main. gitu Betul. ya, keluar gitu. Oke. Yang seru lagi juga ya, kadang kita sering curhat-curhatan lah. Oke, nah Ini yang menarik nih karena ada curhatan yang mau di-spill Kak? Oh enggak sih. rahasia punya orang masing-masing. Oke. Tapi kan maksudnya kadang kalau kita ngomong kantor topiknya kerjaan mulu juga bosen, Betul. boring. Kok lu serius banget sih ngomongnya kerjaan mulu Bener. gitu. Kayak hidup lu gak ada yang lain aja gitu ya. Ya kadang di timku tuh memang yang bikin lingkungannya nyaman dan asik salah satunya adalah memang kita suka cerita kehidupan lah masing-masing. Kan Jadi emang ada aja ceritanya ya Kak ada ya? aja karena timnya unik-unik orangnya. Oh gitu, timnya unik-unik. Oke, boleh kali ya kapan-kapan aku main ke timnya Kakak Boleh ya? boleh dong. Pengen tahu Sekalian nih seunik apa sih? bantuin bikin brand plan kali. Waduh, ikutan lembur sampai jam 1 ke aku. Oke, nah Kak untuk lingkungan kerja Kakak kan berarti ini kayaknya enak banget, nyaman banget, chill semuanya. Tapi Kak untuk lingkungan kerja yang lebih santai dan juga personal itu mempengaruhi produktivitas Kakak gak sih? Dalam arti produktivitas kita jadi lebih nggak serius apa sih lebih nggak serius gitu sih enggak ya. Justru menurutku yang bagus tuh adalah balance. Oke, balance. Antara ada kehidupan pekerjaan yang momennya lebih santai, ada yang momennya serius gitu. Nah itu sebenarnya sih
gimana kita pintar bagi-bagi aja ya. Contoh nih, ya kita habis kerja 1,5 jam gitu, 90 menit atau 1 jam lah. Terus setengah jam ya kita bercanda dulu, bikin kopi dulu, jalan-jalan atau apa. Tapi kita jadi karena lebih santai itu, next kita kerja lagi tuh kita lebih fresh, lebih punya ide baru. Jadi sebenarnya tetap produktif, tapi kita yang menjalaninya tuh jadi lebih nyaman gitu. Betul. Jadi end goalnya tetap tercapai, tapi kita yang kerja juga happy. Benar, jadi nggak ada pressure-nya juga ya. Betul. Nah, mungkin terkait makan siang. Nah, kalau untuk makan siang nih ada yang favorit nggak sih Kak? Mungkin dari tim-tim Kakak gitu, atau malah biasanya semuanya pada bawa bekal nih, atau gimana? Kalau timku sama aku sih anti bekal sih timnya sih. Karena bosen. Anti bekal ya? Bosen. Buat kita makan siang itu hiburan, jalan-jalan keluar. Oh gitu, malah kalau misalnya ada yang bawa bekal katanya dimusuhin ya kayak. Enggak ya? Enggak, suruh bawa bekalnya, suruh makan di luar barengan. Oh gitu, ya biasanya gitu dibawa bekalnya terus kita makan di luar. Yang penting ya? kebersamaan katanya. Oh gitu, oke. Nah karena kakak sering makan bareng-bareng nih, ada gak sih Kak menu favorit bareng-bareng nih sama tim kakak? Menu favorit bareng-bareng, kita paling sering sih makan demi bakmi ya. Oke. Demi baik jalan keluar makan bakmi gitu ya. Tapi sebenarnya nggak favorit banget sih. Apapun timku tuh rakus kebetulan. Jadi apapun tuh dimakan. Pemakan segala ya. Kalau ada ulang tahun bagi-bagi, padahal nggak kenal-kenal banget tetap diembat. Jadi nggak kenal-kenal banget tetap aja diembat ya Kak ya. Oke, itu malah yang tambah serunya di situ ya Kak. Oke, mungkin nih Kak yang terakhir boleh nggak sih Kak share tips nih dari Kakak, apalagi seorang head of 2 brand ya, dari leader sendiri menciptakan lingkungan kantor yang feel like home gitu dong Kak. Pertama ya, menurutku tips pertama mindset sih. Jangan anggap kerja itu tuh cuman ya pulang kerja hidup monoton gitu. Sebenarnya itu kan ada di mindsetnya kita sendiri untuk mikir gitu ya. Sebenarnya kita datang ke sini tuh untuk apa sih gitu? Apakah kerja doang atau apa? Sebenarnya itu banyak yang bisa kita explore dalam dunia kantor. Oke, kerja bener. Tapi sebenarnya kita bisa sosialisasi sama orang, ngobrol, tahu point of view orang. Dan point of view sendiri kan bukan tentang point of view kerjaan doang gitu. Tanya kayak kenapa sih hidup lu begitu, kenapa sih begitu. Kadang itu bisa belajar sama orang. Terus di sini kita karena berkumpul dengan banyak orang gitu ya. Di sini kita juga pasti koordinasi dan lain-lain. Jadi itu menurutku banyak hal yang bisa dipelajarin lah. Jadi datang kantor tuh jangan cuman mindsetnya kerja pulang, tapi sebenarnya lo tuh bisa dapat banyak insight atau pelajaran hidup yang mungkin lo nggak dapetin kalau lo nggak masuk kantor gitu. Terus sama yang kedua yang paling penting adalah gimana kita bisa ngatur waktu timing kita sendiri dalam bekerja. Contoh yang tadi gue bilang, kalau 1 jam lo merasa penat, 1 jam kerja, istirahatlah 15 menit. Terserah main game lah, ngopi lah, mau jalan-jalan lah, terserah. Tapi make your brain fresh again, dan kita maka bisa go to next step. Lebih produktif dan yang penting kita selesai. Karena kalau kita selesai pasti rasanya kita achieve sesuatu gitu hari ini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Albert. Sama-sama udah Nisha. berbincang-bincang pada kita episode perdana kita pada kali ini yang tentunya sangat spesial banget ya Kak ya di perdana kali ini. Oke, itu dia tadi Arianers tips and trick yang udah di-share dari Kak Albert. Untuk yang pertama adalah mindset. Jangan hanya kerja pulang, tapi juga harus tahu waktu untuk bersosialisasi. Dan juga yang kedua adalah tahu timing, mana waktu kerja, mana waktu istirahat. Jadi misalnya contoh 1 jam kerja, 5 jam istirahat. Bener ya Kak Albert ya? Jangan dong, jangan gitu. Jangan ya, jadi harus tahu nih mana waktu istirahat dan juga waktu santai, ngopi-ngopi, ngobrol di waktu yang tepat. Untuk Arianers semua yang ingin menjadi bintang tamu nih ya. Nah Kakak mungkin boleh mention temennya siapa nih yang gue mau ini deh nih jadi bintang tamu selanjutnya di Arianers, boleh Nadia banget. Nadia Zainuddin. Karena dia sudah kita mention ya untuk karena dia, jadi mungkin bisa next jadi untuk bintang tamu selanjutnya. Kayak atau mungkin nantinya Arianers yang lain yang lagi nonton kayak mikir seru banget nih podcastnya, boleh kali nih gue jadi next Arianers untuk jadi bintang tamu, boleh banget komentar di kolom komen di bawah ini. Oke, kalau gitu aku Nisha selaku host bersama Kak Albert pamit undur diri. Sampai jumpa di The New Answer Podcast selanjutnya. Bye Arianers. Bye bye.